Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya sebagai moderator dari kelompok 2. Selamat datang di video presentasi kali ini di dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia kerja, khususnya dalam bidang administrasi dan komunikasi formal, tentu saja dalam penggunaan bahasa Indonesia. Di sini apa sih topik yang akan dibahas? Yaitu topik yang akan dibahas adalah analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam penyusunan surat menyurat dan dampaknya terhadap efisiensi manajemen perkantoran. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Seperti yang kita ketahui, surat menyurat bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan profesionalisme, keteraturan, dan efisiensi sebuah instansi. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam surat resmi harus memenuhi kaidah kebahasaan yang baik dan benar, agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan ambigu atau kesalahpahaman. Surat menyurat penting sebagai komunikasi resmi yang ada di kantor, sehingga surat menyurat ini perlu disusun dengan bahasa Indonesia yang tepat agar tidak menimbulkan salah paham. Meski era digital membawa gaya informal, ketepatan dan formalitas bahasa ini sangat-sangat diperlukan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia dalam penyusunan surat menyurat serta dampaknya terhadap efisiensi manajemen perkantoran. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana penerapan kaidah kebahasaan yang tepat dapat mendukung kinerja organisasi, terutama dalam era digital yang menuntut ketepatan dan kecepatan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data diambil dari beberapa sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen akademik yang terkait dengan topik penggunaan bahasa Indonesia dalam surat menyurat dan efisiensinya terhadap manajemen perkantoran. Data analisis dengan cara menginterpretasikan isi dari beberapa sumber tersebut untuk menarik kesimpulan mengenai peran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan efisiensi kerja administrasi di lingkungan perkantoran. Hasil penelitian menyatakan dominasi bahasa Indonesia 92,9% responden menyatakan bahasa Indonesia digunakan intensif dalam surat menyurat resmi menurut Puspitasari. Lalu kepatuhan terhadap kaidah bahasa itu hanya 42,9% yang selalu memperhatikan kaidah kebahasaan dan 57,1% hanya sesekali. Kemudian ada dampak kesalahan bahasa 71,4% menyebutkan kesalahan berbahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman seperti kerugian finansial dan rusaknya kerjasama. Lalu bahasa tidak baku juga bisa menurunkan citra profesional menurut Andriani. Lalu ada pun hambatan umum, yang pertama yaitu pengaruh bahasa daerah dan asing, yang kedua minim pelatihan kebahasaan, dan yang ketiga lemahnya pemahaman EYD. Namun ada pun solusi yang disarankan, yaitu yang pertama pelatihan penulisan surat resmi, yang kedua penyediaan panduan kebahasaan, yang ketiga pembiasaan komunikasi formal. Lalu, ada pun manfaat penggunaan bahasa yang baik. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme dan efisiensi administrasi, mempermudah arsip, dan juga pencarian dokumen. Hambatan utama yang ditemukan seperti pengaruh bahasa daerah dan asing, minimnya pelatihan, serta kurangnya pemahaman terhadap ejaan yang disempurnakan, mengindikasikan bahwa masalah ini bersifat sistemik. Sebagai respon terhadap hambatan tersebut, beberapa solusi telah diidentifikasi dan layak untuk diimplementasikan. Pelatihan bahasa Indonesia yang terstruktur, penyediaan panduan kebahasaan, serta pembiasaan penggunaan bahasa formal dalam lingkungan kerja dapat menjadi langkah awal yang signifikan. Solusi ini tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan menulis karyawan, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya komunikasi tertulis yang efektif. Pada akhirnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam surat menyurat bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi manajemen yang mendukung efisiensi kerja. Bahasa yang jelas, sistematis dan sesuai kaidah, mampu mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan, dan memperkuat kredibilitas organisasi.
Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek kebahasaan seharusnya menjadi bagian integral dari manajemen perkantoran modern. Kesimpulan pada penelitian kali ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam surat menyurat berperan penting dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pada perusahaan. Surat masih menjadi sarana utama dalam komunikasi resmi di dunia kerja. Namun, penggunaan kaidah bahasa belum konsisten dilakukan oleh sebagian besar pengguna. Ketidaktepatan berbahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman, kerugian, bahkan menurunkan citra profesional perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan literasi kebahasaan harus menjadi bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain menyelenggarakan pelatihan penulisan surat resmi dan penggunaan ejaan yang sesuai, menyediakan panduan penulisan digital yang mudah diakses, serta menjadikan aspek kebahasaan sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Pemimpin juga diharapkan memberi teladan dalam penggunaan bahasa formal. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti alat pengecek tata bahasa serta kerjasama dengan lembaga bahasa juga perlu didorong. Akhirnya, evaluasi berkala terhadap pelatihan dan panduan yang sudah diterapkan penting dilakukan untuk memastikan dampaknya. Dengan cara ini, kualitas komunikasi tertulis di lingkungan profesional dapat terus ditingkatkan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perkantoran. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan tidak mengenakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.